Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Mengawali aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita sejenak mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita tertulis dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 10. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Allah adalah sumber kasih. Dialah kasih itu sendiri. Tiada kasih di luar dirinya. Berarti tidak ada yang memiliki kasih kecuali ia ada di dalam Dia. Dan sebaliknya, seorang yang ada di dalam Dia pasti memiliki kasih. Apakah tidak ada tanda lain selain kasih? Memang benar bahwa kita tidak dapat mengatakan dengan mutlak bahwa tidak ada tanda lain selain kasih. Namun adakah yang lebih daripada kasih? Tidak ada. Kebaikan, kemurahan, kesabaran, kesediaan menolong, kepedulian, dan kejujuran, semuanya ini tidak akan berarti tanpa kasih. Seorang dapat berbuat baik kepada orang lain sebatas respon balik dari orang tersebut sesuai dengan harapannya. Berbeda halnya dengan seorang yang melakukannya karena kasih. Apapun respon objek kasihnya tidak akan mengubah kasihnya. Ia dapat mengasihi karena ia telah hidup dalam sumber kasih yang tidak akan pernah berhenti mengalir. Demikianlah kasihnya yang akan terus mengalir menjadi berkat bagi orang lain. Karena kasihnya tidak bergantung kepada dirinya sendiri, namun kepada Allah yang tidak terbatas. Bapak, Ibu, saudara-saudari, menghadirkan kasih Allah dalam kehidupan sehari-hari itu memang membutuhkan proses yang panjang. Dan dalam proses inilah kita sering mengalami kekecewaan karena mendapatkan respons yang tidak seimbang. Tetapi bila kasih Allah ada dalam kita, maka kekecewaan itu tidak mampu membendung kita untuk kembali belajar mengasihi. Dan kasih itulah juga yang membentuk karakter dan kepribadian kita. Dan tidak lagi memikirkan diri sendiri. Tetapi bagaimana menyatakan kasih Allah agar semakin banyak orang mengenal Dia melalui kita. Kasih-Nya menjadi sempurna dalam kita jika kita berani percaya dan membuka kehidupan kita di hadapan-Nya. Bapak, Ibu, saudara-saudari,
kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang tinggal dalam hati kita. Sehingga kita semakin dimampukan untuk saling mengasihi dengan sesama pengikut Kristus dengan kualitas kasih yang hebat. Sehingga semua orang dapat melihat bahwa kita adalah murid-murid Kristus. Yang mana kasih itu membuat kita sabar. Yang mana kasih itu membuat kita murah hati. Tidak cemburu. Tidak membanggakan diri sendiri. Yang mana kasih itu membuat kita tidak sombong. Tidak mencari keuntungan diri kita sendiri. Tidak menyimpan kesalahan orang lain. Tetapi menyukai keadilan dan kebenaran yang daripada Tuhan. Serta percaya dan mengharapkan juga sabar menanggung segala sesuatu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, urusan kita adalah tetap tekun melakukan segala perintah Tuhan dengan kuasa dan dengan dipimpin oleh Roh Kudus. Maka kasih kita akan bertumbuh menuju keserupaan dengan Kristus Tuhan kita. Dan kita akan dimampukan oleh Dia untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kiranya Tuhan menolong kita, memampukan kita untuk melakukan kasih dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih untuk kasih setia-Mu dalam hidup kami. Tolonglah kami Tuhan, dan ingatkanlah kami untuk menemukan cara-cara menunjukkan kasih-Mu kepada sesama kami. Kiranya kami semakin dimampukan melakukan kasih dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati kami Tuhan dalam satu hari ini untuk melakukan segala aktivitas dan kegiatan kami. Hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu lah kami serahkan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, selamat beraktivitas, selamat melakukan kegiatan pada satu hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Horas.